Selamat sore Pak Yohanis. Selamat sore Bu Epi. Pak Yohanis ini salah satu alumni yang jejak karirnya luar biasa. Nah Bapak saat ini menjabat sebagai Kepala Bapeda Toraja Utara. Tugasnya itu apa saja nih Pak? Saya di Bapeda yang sekarang ini disebut diganti namanya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Yang sebelumnya kita hanya berpikir terkait dengan bagaimana menyusun rencana kerja pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sekarang bertambah dengan namanya riset dan inovasi daerah. Ini menurut saya tantangan yang luar biasa buat saya. Saya dan latar belakang pendidikan S1 itu dan ilmu tanah. Jadi memang kalau terkait dengan perencanaan sepertinya tidak nyambung ke situ. Tetapi untung ada beasiswa yang ke MEP ini yang sangat mendukung pekerjaan saya sepanjang saya menjadi CPNS sampai saat ini menjadi eselon 2 di kabupaten. Begitu Bu Eti. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kemudian bekal selama perkuliahan itu bermanfaat untuk proses perencanaan di daerahnya Pak. Sekarang ini kira-kira isu dan tantangan apa yang kemudian menjadi perhatian di Kabupaten Toraja Utara Pak? Toraja Utara ini kan daerah pariwisata. Tetapi untuk tahun-tahun terakhir ini pendanaan terkait dengan pembiayaan pemerintah daerah ini dipotong atau dikurangi untuk dana transfernya, sehingga kita ketahui bahwa kalau daerah pariwisata itu dominan tradisional, masih banyak yang penduduk miskin. Nah, sehingga ini menjadi tantangan berat bagi kami di Toraja Utara, bagaimana merencanakan untuk pencapaian target-target yang kita capai sementara anggaran tidak ada atau berkurang. Nah, ini menjadi tantangan berat bagi seorang perencana di Pemda Serpuk di Toraja Utara. Iya, sepertinya ini menjadi isu di berbagai daerah juga ya Pak ya. Jadi di satu sisi transfernya dikurangi, tapi kemudian daerah juga diminta untuk mencapai beberapa target sasaran yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di daerah. Nah kemudian Pak Yohanis, tadi Pak Yohanis menyampaikan bahwa kalau dulu latar belakang S1-nya itu ada ilmu tanah, tapi kemudian bidang pekerjaannya itu di perencanaan. Kiranya apa manfaat dari sisi keilmuan gitu ya, dari apa yang kemudian dulu diperoleh di MEP ini untuk mendukung pekerjaan Bapak sehari-hari? Jadi pekerjaan-pekerjaan di Bapeda itu yang utama adalah bagaimana menganalisa ekonomi makro, ya. Jadi indikator makro yang harus kita siapkan di kabupaten. Karena ini setiap saya paparan di mana-mana, yang pertama kita pilihkan adalah indikator makro kabupaten, mulai dari pertumbuhan ekonomi sampai dengan kemiskinan, rasio Gini, dan lain-lain, termasuk tadi kemiskinan. Nah, ini yang perlu kita analisa bagaimana caranya untuk menyusun dan memasukkan di dalam dokumen perencanaan supaya ini menjadi target bersama. Karena Bapeda ini hanya menyusun program, yang melaksanakan kegiatan itu adalah teknis. Jadi apalagi kalau visi misi bupati itu kita yang akan menyelesaikan dengan indikator kerja utama yang harus diselesaikan untuk mendukung target-target yang telah ditentukan oleh bupati pada saat kampanye dan kita tetapkan bersama melalui peraturan daerah. Ya Pak Yohanis. Jadi kalau misalnya kemudian di breakdown lagi begitu ya, kiranya apa yang dulu pernah dipelajari di MEP itu membantu atau kemudian relevan nggak dengan tugas-tugas Bapak saat ini? Ini memberikan bekal untuk saya bagaimana caranya untuk bisa membaca PDRB yang terkait dengan pembangunan di daerah. Dan sebenarnya kalau kita berbicara secara khusus untuk perencanaan, ini terlalu banyak ilmu yang harus kita pelajari. Ya, bukan hanya terkait dengan ekonomi pembangunan, tetapi yang jelas itu dominan di ekonomi pembangunan. Dan kebetulan saya waktu itu adalah jurusan pembangunan daerah. Jadi karena pembangunan daerah, maka menurut saya ini sangat mendukung pekerjaan-pekerjaan yang ada di kabupaten usia yang berbeda. Nah terakhir ini Pak, kira-kira apa pesan Bapak untuk mahasiswa MEP yang saat ini sedang menempuh studi? Nah kemudian juga apa harapan Bapak untuk MEP dan alumni MEP di seluruh Indonesia? Yang jelas bahwa di MEP itu memberikan jejaring yang luas
dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Ya, ilmu yang kita peroleh dapat kita terapkan di tempat dimanapun kita ditempatkan. Yang penting kita berkomitmen untuk bisa menerapkan ilmu yang kita terima dari MEP, dan kalau perlu kita tambahkan dengan diklat yang lain, baik dilaksanakan oleh MEP maupun di tempat lain. Yang jelas itu sangat penting untuk mendukung karir kita setelah kita kembali ke daerah. Dan bagi teman-teman yang mau masuk ke MEP, silakan berhubungan langsung, karena di MEP ini sangat luar biasa memberikan ilmu yang kita bisa gunakan di daerah masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di kegiatan Temu Alumni. Rencananya di Dies Natalis MEP FEB UGM yang ke-31 itu akan ada Temu Alumni. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Jogja, Pak. Terima kasih Pak Yohanis, selamat sore.